my channel, kenalin nama gue Yuli dan ini Ryu. Hai dong, hai. Nah, hari ini gue mau share ke kalian tentang pengalaman pribadi gue yang hamil anak pertama di Jerman. Dan semoga video ini nantinya bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Jerman atau yang lagi menetap di Jerman sekarang dan pengen punya anak, atau juga yang mau sekedar pengen tahu gimana sih pengalaman hamil di Jerman. Oke, langsung aja kalau gitu guys. Kamu gak mau ikutan? Kamu mau main? Oke. Jadi awalnya itu gue sama suami gue kita nggak plan punya anak dulu karena gue waktu itu sama suami gue kita masih dalam masa Ausbildung. Nah, Ausbildung itu adalah program pelatihan keterampilan sekolah sambil bekerja. Nah, karena Ausbildung itu ada banyak bidangnya dan biasanya itu berlangsung selama 3 tahun. Itu gue kemarin ambil jurusan perhotelan. Jadi nggak kebayang dong kalau misalkan punya anak terus masih Ausbildung, apalagi jurusan perhotelan, itu biasanya kita bisa kerja kadang 10 hari tanpa libur, tergantung ada event besar atau enggak di Berlin. Jadinya ya gue sama suami gue setuju kalau kita bakal fokus dulu ke Ausbildung. Setelah itu baru kalau mau punya anak ya kita plan mau punya anak. Nah, tapi Tuhan berkehendak lain dan tahun 2018 kemarin, tepatnya bulan Agustus, itu gue tahu gue hamil. Yeay! Sebenarnya kayak nice surprise. Walaupun kita sebenarnya nggak plan, tapi kita tetap seneng. Walaupun awalnya itu gue sempat speechless. Terus agak takut juga. Takutnya itu kenapa? Karena beberapa minggu sebelum gue tahu gue hamil, itu gue barusan apply supaya Ausbildung gue dipercepat dari yang 3 tahun jadi 2,5 tahun. Nah, otomatis tahun 2018 kemarin akhir tahun seharusnya gue udah ujian akhir. Gue takutnya itu bakalan stres segala macam karena sekolah, kerja, terus hamil, ya. Tapi akhirnya semua berjalan dengan baik dan sekarang bayi gue atau Ryu itu alhamdulillah sehat walafiat dan ya. Oke, setelah gue tes kehamilan dan hasilnya positif, itu step selanjutnya gue ke dokter kandungan, ke dokter kandungan. Nah guys, buat kalian yang nantinya mau ke Jerman, terutama Berlin, ini pengalaman gue di Berlin, itu sebaiknya kalian cepet-cepet cari ginekologis walaupun kalian gak hamil. Jadi buat kalian perempuan itu penting banget, yang biasanya kayak check up, buat pap smear, apalagi yang udah nikah itu penting. Dan setelah itu keuntungannya kalau kalian tahu kalian hamil, itu kalian nggak mesti lagi nyari ginekologis karena di sini agak susah-susah, gampang-gampang buat cari ginekologis. Kayak gue waktu itu gue mesti telepon 10 dokter dan semuanya decline gue karena mereka bilang udah full, terus mereka juga bilang mereka nggak nerima pasien baru. Akhirnya gue ketemu satu dokter yang mau nerima gue dan setelah itu gue dikasih appointment buat check up. Nah, check up pertama itu biasanya kalian dites darah, terus dilihat ultrasound apakah kalian benar-benar hamil kayak gitu. Dan yang ketiga biasanya dikasih, kalau misalnya udah positif benar-benar hamil, itu kalian dikasih buku kayak gini. Nah, ini namanya Mutapass, yang nantinya fungsinya itu buat mendokumentasikan selama kalian hamil. Jadi kayak perkembangan atau pertumbuhan bayi kita di dalam perut, atau kayak misalkan hasil tes darahnya itu apakah kalian punya hepatitis B atau HIV, golongan darah kalian dan lain-lain kayak gitu.
Nah, kalau bicara soal biaya, itu kayak semacam check up, terus ultrasound, apalagi ya, terus sampai ada kursus kayak yoga, kalau yang mau ikut yoga saat hamil, terus lahiran di rumah sakit, itu biayanya itu biasanya udah ditanggung sama asuransi kesehatan kita di sini. Karena rata-rata di sini emang diwajibkan untuk punya asuransi kesehatan. Kalau nggak punya, itu rata-rata itu biasanya bakalan mahal. Dan gue nggak tahu mahal itu seberapa. Tapi ada beberapa hal ekstra yang mesti kalian bayar. Kayak semacam gue kemarin itu karena ini hamil anak pertama, gue sama suami gue seneng banget dan pengen lihat kandungan gue. Setiap kali kita check up, maksudnya ultrasound, itu kita masih bayar ekstra sekitar 150 euro. Tapi nggak semua dokter itu ngasih harga segitu, ada bervariasi. Kayak temen gue waktu itu ada yang cuma bayar 80 euro, ada yang juga karena dokternya sangat-sangat baik dan beruntung, itu mereka setiap kali check up dikasih lihat ultrasound dan itu nggak mesti bayar ekstra. Jadi kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Ya seperti yang tadi gue bilang, jadi kalau kalian mau ikut kursus kayak yoga atau kayak spesifik gym kayak senam untuk untuk persiapan lahir, itu biasanya juga udah ditanggung sama asuransi kesehatan, jadi kalian nggak mesti bayar. Dan lahiran pun kalian cuma tinggal bawa dokumen, terus kartu asuransi kesehatan, dan segala macam baju kalian atau segala keperluan kalian selama di rumah sakit, ya itu. Jadi kalian nggak usah perlu bawa-bawa uang segala macam, kecuali kalau misalkan kalian pengen suami kalian itu stay sama kalian setelah lahir, jadi kayak pesen family room, itu sayangnya masih bayar ekstra kayak gitu. Oke, lanjut. Setelah ngomongin dokter, terus biaya, yang ketiga itu biasanya gue bukan biasanya yang ketiga itu gue kemarin cari hebama. Nah, hebama ini biasanya kalau di kita bilangnya bidan, yang nantinya juga bakalan bantu kita pas masa hamil, kayak check up juga seperti dokter, nggak kayak dokter, cuman kasih alternatif selain dokter juga gitu kan. Nah, setelah lahiran itu lebih banyak untungnya karena mereka biasanya tiap hari itu datang ke rumah, ngecek kondisi kita sama bayi, terus bantu kalau misalnya ada masalah sama breastfeeding, atau misalkan mereka juga bakalan ngasih kayak ngajarin kita gimana caranya cari mandiin bayi, terus pijet bayi, terus ada kendala nggak pas tidur, atau segala kemungkinan itu kita boleh tanya ke bidan itu. Nah, dan menurut gue itu banyak banget keuntungannya, jadi makanya gue cari bidan. Cari hebama itu juga agak susah gampang-gampang karena ya sekali lagi yang gue bilang, Berlin itu kota besar, jadi agak sedikit susah untuk cari. Oke guys, ya karena Ryu udah pengen main terus nggak sabaran, jadinya sampai segini dulu videonya. Dan gue juga nggak mau buat video ini kepanjangan, takutnya kalian bosan ngeliat muka gue. Oke, ya, dan gue bakal lanjutin ceritanya itu di part 2 di video selanjutnya. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa jempolnya, subscribe, dan share. Oh ya, dan yang paling penting jangan lupa kasih komentar di bawah.